Laut memisahkan Yohanes dari suasana kehangatan yang disebut saudara. Laut memisahkan Yohanes dari situasi happy waktu memuji Tuhan di dalam ibadah, tempat ibadah. Laut memisahkan Yohanes dari hangatnya ramah tamah umat-umat Tuhan di sana. Banyak sekali laut-laut penghalang yang akan dihalau oleh Tuhan di dunia yang baru. Mungkin kita sementara ada di pulau yang terpencil, dalam tanda kutip ya. Kita merasa kesepian, kita bergumul dengan kesulitan yang sementara kita alami seperti pergumulan si Yohanes. Sejauh mata memandang yang kita lihat hanya laut. Bergumul di situ. Ingat pelajaran si Yohanes. Di tempat yang tidak tepat mungkin bagi mata dunia memandang, di tempat yang tidak seharusnya dia ada di sana, tapi dia di sana, tapi justru di tempat itu dia dapat memandang sorga. Teman-teman Facebook, what's on your mind? Kita bertemu lagi di Facebook. Kalian sedang login nih sama-sama dengan kita. Ada Pendeta Dedi Kurniawan juga nih bareng kita. Yo, Ibel. Halo, apa kabar? Pendeta. Puji Tuhan, baik. Sehat-sehat, Bel ya? Puji Tuhan, sehat. Amin. Pendeta? Wah, selalu sehat, Bel. Selalu sehat. Waduh, semangat terus nih. Apalagi sama teman-teman Facebook di rumah. Betul. Kan? Harus selalu semangat. Iya. Teman-teman, pastinya kita tetap mau mengundang teman-teman untuk follow, like, subscribe semua sosial media dari Hope Channel ya. Harus. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk komen kalau kalian ada permohonan doa atau request mau kenalan dengan tokoh Alkitab yang mana. Betul sekali. Dan Pendeta ada yang baru nih dari Hope Channel. Oh iya? Ya. Boleh kasih tahu dong sama kita, Bel. Kalian kalau mau nonton, kalian bisa langsung nonton Facebook di website Hope Channel. Dan juga download aplikasi. Pendeta udah download belum? Oh sudah dong. Oh, sudah. Kan penonton setia Hope Channel ini. Betul. Jangan mau kalah sama Pendeta Dedi kalian jangan mau kalah sama saya. Iya. Kalian bisa langsung download di App Store atau Play Store aplikasi dari Hope Channel dan kalian bisa lihat semua program-program Hope Channel. Termasuk Facebook. Betul sekali. Ingat 24 jam loh. Betul. Sekarang live 24 jam. Daripada nonton yang aneh-aneh ya. Mending langsung lihat aja nih ada apa yang baru di Hope Channel. Nonton yang aneh-aneh, roh jahat menguasai kita. Betul. Tapi kalau nonton program Facebook dan semua program rohani di Hope Channel, Roh Kudus yang menguasai kita. Iya, betul sekali. Ya kan, Bel? Betul. Jadi, teman-teman jangan lupa ya untuk download dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, semua sosial media dari dan jangan lupa share. Iya, jangan lupa share. Oh iya, itu penting juga ya. Semakin banyak yang share, semakin banyak yang diberkati, Bel. Betul. Jangan mau tahan sendiri berkatnya ya, Pendeta. Yes, betul sekali. Harus bagikan ke teman-teman. Oke, kita mau reuni, Pendeta. Betul sekali, Bel. Ini adalah episode reuni. Iya, sama salah satu tokoh. Karena kisah hidupnya nggak hanya bisa habis dibahas di satu episode. Betul. Kita butuh episode-episode selanjutnya untuk membahas kisah hidupnya. Gitu. Dan pasti teman-teman Facebook juga udah sempat lihat nih toko ini di Facebook sebelumnya. Dan kita mau reunian kembali dengan beliau. Betul. Dan kalau teman-teman reunian sama teman-teman SMA, SMP, nah ini juga perlu kita reuni ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, teman kita ini namanya adalah Yohanes. Oh, sekarang kita mau reunian sama Yohanes nih. Dia anak Bapak Yakobus. Ya. Dan dia adalah murid dari Yesus. Kita sudah pernah bahas kisah hidup yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupannya melalui surat-surat yang dia tulis. Wah, surat-surat ya. Jadi bukan cuma zaman pacaran surat-suratan dulu ya. Iya benar, zaman ini juga udah ada surat-surat. Karena mungkin mail belum ada waktu itu, internet belum tahu mereka kan. Betul sekali. Jadi kita akan mempelajari kisah kehidupannya. Tapi ada satu pertanyaan penting nih. Apa nih, Pendeta? Sebelum kita masuk ke sana, bagaimana kehidupan kerohanian kita semenjak pandemik ini nih? Wah, dimana kita semua dipaksa online di rumah kan? Betul. Ini apa hubungannya sama Yohanes? Hubungannya adalah bertumbuhkah atau tidak kerohanian kita? Oke. Atau jangan-jangan kita stuck, ya? Atau jangan-jangan makin layu ini? Makin layu, kayak bunga ya? Iya benar kan? Yohanes pernah nulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 katanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Dia mengutip kalimat dari Yesus. Artinya gini, pada ayat ini
ditekankan poin akulah kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, artinya Yesus nggak pernah berdusta, Bel. Iya. Karena dia tidak pernah berdusta, artinya dia dapat dipercaya. Artinya dia adalah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi ini lebih penting lagi ketika kita membaca kitab Roma yang mengatakan bahwa ingat, mau situasi baik atau buruk yang sementara kita alami saat ini, kalau kita percaya sama Tuhan, itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi bukanlah kebetulan, kalau kita perlu mengimani apa yang Tuhan katakan. Bahwa dia mengasihi kita, dia memelihara kita, artinya kita dapat percaya sama kalimat-kalimat itu. Di situasi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita. Kita bisa mempercayai semua firman-firman-Nya. Termasuk firman yang disampaikan Tuhan melalui sahabat kita, Yohanes. Oke, Pendeta. Itu dia. Kita akan bahas surat-suratnya. Tapi setelah yang satu ini, jangan lockout dulu. Terima kasih masih login di Facebook. Nah, Pendeta, tadi Pendeta sempat singgung nih, pandemik, terus ada surat-surat Yohanes. Betul. Apa nih hubungannya? Begini Bel. Kenapa juga tadi aku tanya gimana kondisi rohani kita di masa pandemi seperti ini. Pandemi kan membuat kita semua kerja dari rumah. Betul. Banyak kan? Betul. Semua dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Betul. Ini berarti pelajaran yang penting ini. Ya. Kenapa? Karena aku ingat Yesus pernah ditanya sama seorang muridnya, begini, Guru, bagaimana cara berdoa yang benar? Kan aneh ya seorang murid nggak tahu berdoa. Iya. Tapi itulah pertanyaan polos apa adanya dari murid kepada gurunya. Iya. Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam tempat yang tersembunyi atau ke kamarmu. Kamu berdoa di sana. Dari tempat yang tersembunyi itu, Bapamu akan membalas atau menjawab doa-doamu. Sederhana bukan? Maksud Yesus begini, Bel. Semua ritual-ritual keagamaan, maksud tujuan keagamaan harus dimulai dari rumah. Dari kamar kita dulu, Bel. Itu dimulai dari seranjang saya dulu. Istri saya, anak-anak saya. Jadi begini, sebelum saya berpikir kapan gua bisa lagi ke gereja online ya, offline ya, saya harus berpikir dulu bagaimana caranya supaya saya, rumah saya, keluarga saya bisa diperbaiki dulu situasi rohaninya sebelum saya bisa kembali lagi ke gereja, gitu. Karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja karena masalah rumah tangga yang gak baik, gak bagus gitu. Jadi Tuhan mau supaya rumah tangga yang sehat akan menciptakan gereja yang kuat. Ingat, di mana dimulai? Rumah. Dari rumah. Nah, masalah ngomong-ngomong soal rumah dan soal pandemik yang tidak menyenangkan. Kisah pasal 28 ayat 30 dan 31 mungkin boleh dibaca sama Bella. Kisah 28 ayat 30 sampai 31. Mungkin bisa dibuka Roma sampingnya tuh. Nah, Kisah 28 ayat 2 ayat terakhir, 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus mau naik banding nih, dia ke Roma. Tapi di-delay. Sampai 2 tahun dia harus sewa rumah sebagai seorang tahanan. Jadi, apa yang bisa dilakukan Paulus di rumah yang mengungkungnya? Ini kalau setan lihat ketawa kali setan kayak, rasain lu di rumah doang. Pandemik sama kan? Rasain kalian di rumah aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa dilakukan sama Paulus di rumah saja? Nggak ngapa-ngapain. Bingung kan? Tapi tahu nggak? 2 ayat penutup dari kisah 28 ini adalah 2 ayat yang powerful. Karena ketika dia ada di Roma ini, di rumah saja, justru Paulus menunjukkan bahwa agama itu tidak bergantung pada tata cara, upacara, atau ritual. Justru agama adalah sebuah hal yang praktis. Di situ dia menerima banyak sekali orang. Dia mengajar. Dan para ahli yakin dan percaya bahwa justru di rumah saja, ketika Paulus di rumah saja, pengaruh penginjilan yang Paulus lakukan lebih luas ketika Paulus menjadi misionari ke banyak tempat. Kenapa? By the way, Injil Lukas dan kisah para rasul kemungkinan besar diselesaikan waktu di rumah saja ini.
Kitab Filemon di situ ditulis. Kolose di situ ditulis. Justru di rumah saja Paulus bisa melakukan hal yang hebat. Jadi dipersiapkan justru ya di situ. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain di rumah aja? Di saat-saat pandemik di rumah saja. Kita bisa membuat rumah kita seperti rumah Paulus. Menjadi pusat pekabaran Injil yang luar biasa. Tapi kan kita nggak mau bahas Paulus nih. Nggak mau bahas itu kan. Yang kita mau bahas adalah tentang Yohanes. Nah, masalahnya begini. Di rumah saja kita, pandemik. Nggak menyenangkan kan? Yohanes itu namanya The Lord is gracious. Mana graciousnya Tuhan? Dia lagi di Patmos. Ya? Mana graciousnya Tuhan kita di rumah aja ini? Tuhan, saya di PHK. Kontrak kerja saya ngegantung Tuhan. Saya mau menikah. Karena pandemik, dilema semuanya. Gagal ini, gagal itu, gagal kan. Mana Tuhan? Ini situasi yang sangat sulit. Masih mau dipanggil Yohanes? The Lord is gracious? Sepertinya sulit untuk mengejawantahkan makna dari nama Yohanes. The Lord is gracious. Kita akan belajar salah satu hal yang menarik ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada Yohanes di Pulau Patmos. Oke? Di sebuah situasi yang sangat tidak menyenangkan. Sama seperti yang kita alami saat ini. Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kali ini dia memperkenalkan siapa dirinya ya. Aku adalah Yohanes. Dia sebut dirinya sebagai seorang saudara. Saudara. Dalam kesusahan. Cocok kayak kita yang lagi mengalami kesulitan. Betul. Bukan hanya sebagai pribadi, keluarga, dan bangsa ya. Lagi sulit. Jadi Yohanes adalah seorang saudara yang memperhatikan kesulitan saudaranya. Dia mau kasih tahu kalau kalian gak sendiri loh. Ada saudara kalian juga itu yang kesusahan. Ngerti maksudnya kan? Ya. Jadi kayak sulitmu, sulitku gitu. Iya. Senangmu ya senangku juga. Kenapa? Karena Yohanes juga sementara ada dalam situasi yang tidak enak. Karena dia ada di pulau yang bernama Patmos. Patmos ini adalah pulau tandus ya. Batu karang sebetulnya semuanya. Ini adalah bagian dari apa istilahnya? Kota atau pulau pembuangan yang digunakan oleh pemerintah Roma untuk mengasingkan semua yang pemberontak-pemberontak yang tidak setuju dengan jalannya pemerintahan Roma. Jadi berarti kalau mau digambarkan banyak bangkai dong pendeta? Bisa dikatakan demikian. Artinya ini the place of apa ya? Ya ini orang-orang yang diasingkan semuanya ke sana. Menolak cara politik pemerintahan pemerintah, buang sana. Berontak sedikit, buang ke sana. Karena pasti kan kalau Yohanes salah satu, pasti sebelum-sebelumnya ada dong. Dan kalau mereka diasingkan dengan waktu yang tidak ditentukan, ya mau kemana lagi kan? Betul. Bisa disebut demikian. Artinya ya disitulah akhir kehidupan mereka. Jadi memang cocok seperti tadi yang Bella katakan, gambaran mungkin kematian tepat di situ. Memandang masa depan dari mana tempat itu? Sulit. Kalau di Indonesia, gambaran itu ya, aku bukan mau mengecilkan sebuah tempat atau lokasi di Indonesia, bukan. Tapi aku pernah pergi ke Kupang. Bella belum pernah ke Kupang ya. Waduh, Kupang. Tempat yang indah, tapi memang panas dan gersang tempat ini. Kalau musim kemarau sejauh mata memandang, kuning semua. Tandus, atas panas, bawah panas. Tapi tempat itu ya, di tempat itu hebatnya adalah banyak berkat yang saya dapatkan ketika melayani di daerah ini. Sama seperti Tuhan menggunakan Yohanes di Pulau Patmos, pulau yang gersang, tandus. Gitu. Oke. Sebelum Bella tanya apa berkatnya, Wahyu 21 ayat 1 dulu. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Gambaran, dunia yang baru ditunjukkan dengan sesuatu yang apa ya? Yang mungkin buat aku sendiri waktu baca kayak, oh wow, oke. Di situ ada langit tapi baru, ada bumi tapi baru. Karena yang pertama sudah berlalu. Tapi kalimat yang terakhir adalah laut pun tidak ada lagi. Kalimat, aku mau pinjam kalimat dari New King James Version. Dia bilang, also there was no more sea. Ada laut lagi di sana?
Nggak ada. Kalau begitu emang apa pentingnya, apa pentingnya laut di bumi? Oh sorry, maksudnya gini, apakah tidak terlalu penting laut di bumi sampai di dunia yang baru nggak ada laut lagi? Iya. Sampai-sampai Wahyu 21 ayat 1 tulis, dan laut pun tidak ada lagi. SDA Bible Commentary bilang begini, klausa ini, kalimat bahwa tidak ada lagi laut, ini adalah kalimat yang memang literal, memang demikian, artinya memang nggak ada lagi laut. Oke, pendeta, tahan dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap log in, karena kita akan membahas tentang tidak ada laut lagi. Tetap di Facebook. Kalian masih login di Facebook. Oke, tadi pendeta bilang sempat ada bahas tentang tidak ada laut lagi. SD Bible Commentary memberikan komentar demikian. Sementara komentar Alkitab yang lain seperti Matthew Henry Bible Commentary, dia bilang begini, kalimat ini bisa berarti literal, atau ini juga bisa berarti menggambarkan bahwa tidak ada laut artinya freedom. Bebas dari konflik, bebas dari hambatan, bebas dari masalah, bebas dari hal-hal yang memisahkan Yohanes dari kesulitan. Kenapa? Karena begini, sejauh mata dapat memandang, apa yang dapat dipandang oleh Yohanes? Laut. Kan dia di pulau. Betul. Laut. Laut memisahkan Yohanes dari saudara-saudaranya yang ada di Efesus, ada di Smyrna, Pergamus, Tiatira. Laut memisahkan Yohanes dari suasana kehangatan yang disebut saudara. Laut memisahkan Yohanes dari situasi happy waktu memuji Tuhan di dalam ibadah, tempat ibadah. Laut memisahkan Yohanes dari hangatnya ramah tamah umat-umat Tuhan di sana. Sama seperti kita, pandemik memisahkan kita kan? Iya, betul. Bayangin kita di sini ngomong harus pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, ruangan ini sebentar-sebentar harus di lockdown untuk disemprot supaya semua steril. Bayangkan, ini sama seperti membaca, membaca sebuah pengharapan bahwa penderitaan dan hambatan yang kita alami di dunia itu nggak ada lagi di dunia yang baru. Salah satu artikel kesehatan aku baca, dua hal yang paling penting yang saat pandemik ini orang alami dan ingin rasakan adalah kesehatan dan bebas dari kesepian. Betul. Sekarang bayangin situasi Yohanes di Pulau Patmos. Seperti tadi Bella katakan, itu makanannya Yohanes yang kontrol siapa? Karena Yohanes waktu itu udah tua loh, nggak lagi muda. Mungkin dia bergumul dengan kesehatannya dan rasa kesepian sendiri dia di sana. Mungkin nggak sih pendeta ada orang yang masih hidup yang diasingkan juga? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi dalam konteks tulisan dari Yohanes yang tadi sudah kita baca di Wahyu tadi, bahwa banyak sekali laut-laut penghalang yang akan dihalau oleh Tuhan di dunia yang baru. Bayangkan, Yohanes ada di Pulau Patmos, tapi yang dia lihat adalah sorga. Ada pengharapan ya. Biasanya orang kalau udah kayak gitu, aduh biar deh, nggak usah deh. Ya kalau mati-mati aja gitu kan. Kayaknya udah menggerutu, mengeluh gitu. Tapi ternyata yang dirasakan Yohanes saat itu malah pengharapan ya pendeta. Makanya tadi aku bilang, aku pernah ke Kupang. Entah bagaimana, tiba-tiba dari gereja yang gambaran mata manusia, dari gereja besar, aku dapat tugas ke gereja yang lebih kecil. Dan semua mayoritas anggotanya adalah anggota-anggota gereja dari Kupang. Mereka pendatang dan merantau di kota Jakarta dan membentuk sebuah gereja. Jadi gambarannya adalah, gua seorang Dedi yang dari gereja besar harus pergi ke gereja yang kecil mengembalakan jemaat kecil. What? Come on man. Apa nggak ada gereja yang lebih besar yang bisa gitu kan? Reputasi gue gimana? Tapi ketika aku udah di sana, Tuhan membentuk aku sama seperti Dia membentuk Yohanes untuk melihat sorga. Untung pendeta nggak tulis di status ya, di What's on your mind, langsung curhat nih. Enggak. Ya? Justru aku bersyukur sekali ketika mengenal saudara-saudaraku, semua sahabat-sahabat yang dari Kupang dan merantau ke Jakarta dan membentuk gereja ini. Karena akhirnya kami dapat pengalaman untuk pergi melayani di Kupang. 2 kali kami pergi ke sana, Bel.
walaupun tempat itu tandus, kering, ya, mereka rindu air. Air mahal, men. Iya, pasti. 15 liter, air 5 liter itu dihargai 15.000. Wah. Air bukan air minum loh ya. Air hanya untuk muntah. keperluan. Jadi kalau orang itu sampai bikin semacam kayak apa ya? Penguapan. Penguapan supaya tetes air itu bisa turun dan ditampung di sana. Saking sulitnya air. Tapi ingat, selain mereka merindukan air fisik, tapi mereka juga sangat rindu dengan air kehidupan. Ketika pelayanan kami lakukan, ribuan orang datang. Mereka seperti orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi justru di tempat-tempat seperti ini, kasih karunia itu melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Teman-teman, mungkin kita ada di Patmos ya. Mungkin kita sementara ada di pulau yang terpencil, dalam tanda kutip ya. Kita merasa kesepian, kita bergumul dengan kesulitan yang sementara kita alami seperti pergumulan si Yohanes. Sejauh mata memandang yang kita lihat hanya laut. Kita dipisahkan. Seperti Bella dipisahkan. Entah berapa mile kita dipisahkan, Bel. Tapi ingat, semua pemisah-pemisah yang kita rasakan di dunia ini tidak akan ada lagi. Jadi bagaimana kita bisa membaca ayat ini lebih baik? Ya, tergantung bagaimana kita membacanya. Bagi saya, Wahyu 21 ayat 1 bukan jadi soal laut ada atau nggak ada lagi di dunia baru. Tapi yang pasti adalah kesulitan, penderitaan, semua hal menakutkan, hal yang memisahkan kita dari orang-orang yang kita sayangi, nggak akan ada lagi di dunia yang baru. Dan di mana Yohanes mendapat semua ini? Di pulau Patmos. Luar biasa sekali ya. Bahkan di saat-saat sudah genting atau ya saat itu sudah genting lah, mau gimana lagi kan. Tapi ternyata di situ Tuhan memberikan suatu penglihatan untuk Yohanes. Dan ternyata di pulau itu pun juga kita tahu nih pengharapan itu. Entah bagaimana caranya sampai surat-surat itu bisa tiba sampai sekarang nih di kita. Itu sangat luar biasa loh. Bisa aja laut-laut yang memisahkan menghalangi surat-surat itu. Betul sekali. Tapi puji Tuhan ya, kuasa Tuhan tuh luar biasa sekali. Walaupun kita di rumah saja, ya, Tuhan menggunakan banyak cara. Internet dapat menghubungkan kita. Kita bisa menikmati siaran Alkitab di sini, sehingga semua sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini dapat berkatnya. Termasuk surat dari Yohanes. Termasuk surat dari Yohanes. Aplikasinya penting. Mungkin kita dicurangi orang, gitu. Kita merasa saya udah melakukan hal yang benar, tapi kenapa saya harus ada di tempat yang tidak seharusnya saya sementara berada? Mungkin ini soal proyek baru yang sementara teman-teman kerjakan di kantor. Harusnya gue yang menang tender, tapi kenapa gue yang ini? Oke, sekarang gue pun menang tender, tapi kok kenapa gue nggak di tempat yang tepat ya? Malah kenapa gue ditempatkan di tempat yang nggak seharusnya gue ada? Di divisi yang mungkin sebentar lagi kan ditutup nih divisi ini, dan gue harus di situ, bergumul di situ. Ingat pelajaran si Yohanes. Di tempat yang tidak tepat mungkin bagi mata dunia memandang, di tempat yang tidak seharusnya dia ada di sana, tapi dia di sana, tapi justru di tempat itu dia dapat memandang sorga. Jadi Yohanes mengajarkan kita, sorga bukan hanya soal tempat, tapi soal bagaimana kita melihat dan merasakan kehadiran Yesus dalam pengharapan itu. Jadi memang ternyata imannya, punya hubungan iman dulu. Mau tempat sebagus apa, mau dapat proyek yang bagus seperti apa juga, tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, toh juga nanti akan mentok-mentok. Itu kuncinya, Bel. Yohanes sanggup melakukan dan mengalaminya karena dia punya close connection with Jesus. Nah, koneksinya itu dibangun ketika dia mengalami pengalaman dengan Yesus setiap hari ketika dia jadi murid Yesus. Betul. Gitu. Jadi tidak serta-merta ketika ada di Pulau Patmos langsung dia, oh tenang aja gue di pulau. Enggak. Tapi itu terjadi sebelumnya, pengalaman sebelumnya. Makanya Bella dan teman-teman, kita perlu memiliki pengalaman terus setiap hari sama Yesus supaya itu berguna untuk masa-masa sulit yang akan datang, yang akan kita lewati. Betul. Gitu, oke? Nah, karena Bella udah singgung itu, karena dia punya close connection with Jesus, dia punya pengalaman sebelumnya, kita mau lihat pengalaman seperti apa yang Yohanes miliki sama Yesus, yang membuat kita juga pengen memiliki hubungan itu. Gitu, oke? Betul. Nah, di salah satu kelas yang aku ajar di sekolah, selama tahun ajaran ini, kami bahas kitab Yohanes memang. Wow. Jadi kayak, ini new challenge ini. Challenge yang baru bahwa waktu dulu kuliah sudah belajar kitab ini, tapi sekarang kayak
Ada di-refresh sisi-sisi lagi. baru, iya. Dan sisi-sisi baru yang lain dari Yohanes yang waktu itu mungkin belum sempat dibaca. Karena belajar supaya dapat nilai. Beda ya Iya benar. kesannya. Sekarang ngajarin orang supaya orang dapat nilai. Iya. Jadi kayak, oh ternyata nilainya bukan hanya sekedar 9, 10 yang aku bisa kasih ke muridku. Tapi aku sendiri dapat pelajaran penting ketika membaca buku Yohanes. Oke, Injil Yohanes. Nah, menariknya gini Bel. Ketika membaca suratnya Yohanes, itu seolah-olah kayak apa ya? Kita menemukan seseorang yang punya hubungan dekat sama Yesus gitu. Jadi waktu kita nih, waktu aku coba baca kitab itu sama murid-muridku di kelas, kita jadi dapat gambaran bahwa seolah-olah kita sendiri yang masuk ke dalam narasi cerita yang digambarkan oleh Yohanes. Jadi lebih dalam kita membaca surat Yohanes, seperti kita dibuat lebih dalam mengerti apa isi hati Yesus. Kenapa dia lakukan ini, kenapa dia lakukan itu. Gitu. Jadi lebih mengerti dan mengenal Yesus. Dari banyak juga kan film-film yang kalau kita udah nonton terlalu lama, kayak kita merasa sampai ada yang nangis, sampai ada yang ikutan marah gitu kan. Apalagi sinetron-sinetron tuh. Ternyata Yohanes juga mampu membawa semua yang membaca itu untuk merasakan, walaupun nggak lihat visual ya. Berarti memang luar biasa sekali nih tulisan Yohanes. Betul, karena begini, logikanya nih ya, sebaik-baik apapun, aku mengerti your boyfriend, tidak lebih baik Bella mengerti boyfriendnya Bella. Kenapa? Karena Bella mingle dengan dia terus, sama-sama terus mengerti dia gitu. Sama seperti ini, sebaik-baiknya aku mengerti tentang Yesus dalam kitab Injil, tidak jauh lebih baik Yohanes. Karena Yohanes setiap hari sama Yesus. Yesus makan, Yohanes di situ. Yesus ngajar, Yohanes di situ. Jadi sekarang waktu dia nulis kitab, dia sementara coba untuk membawa aku, Bella, dan teman-teman ada di sana juga, menikmati apa yang Yesus sementara lakukan. Jadi pada episode kali ini, di reuni itu, kita akan coba mengulik apa yang Yohanes mau coba sampaikan lewat pengalaman suratnya itu yang dia alami, sehingga waktu kita membacanya kita juga turut mengalami. Penasaran banget deh, ini menarik sekali ya pendeta, karena bagaimana surat-suratnya itu ternyata punya kekuatan dan mau menarik orang. Dan kayak sekarang kita mau belajar gitu loh, kayak udah penasaran apa nih yang ditarik gitu, apa yang kita bakal rasain dari surat-suratnya. Makanya sambil kita membaca, ini bagian yang paling penting dalam membaca Alkitab adalah kita harus berdoa dulu. Pastinya. Sehingga waktu kita membaca, ada sesuatu yang kita dapatkan. Karena kalau ini hanya sekedar kita baca dan kita bahas, tanpa ada kuasa doa, Roh Kudus nggak akan bisa merubah hidup kita. Karena ujung-ujungnya, Bel, membaca Alkitab adalah supaya hidup kita diubahkan. Kalau membaca Alkitab hanya bikin kita pintar, dan orang terpana sama penjelasan kita, pembawaan kita, nggak ada pengaruh. Itu biasa aja. Bedanya sama novel, kalau novel memang ngebawa kita juga, kayaknya kita berfantasikan novel itu. Tapi ternyata bedanya dengan Alkitab adalah mengubahkan. Jadi bukan cuma kayak fantasi kita dibawa-bawa gitu ya pendeta, tapi ternyata kuncinya tuh di mengubahkan. Alkitab harus mengubah hidup kita, dan itu hanya bisa dicapai lewat kuasa Roh Kudus. Nah, bagian pasal dari kitab-kitab yang ditulis oleh Yohanes yang akan kita bahas adalah Injil Yohanes pasal 5. Nggak akan banyak kita kupas dari sini, hanya 9 ayat aja, Bel. 9 ayat aja, ayat 1 sampai 9 dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-5. Nah, aku yakin nih, ini topik ini sudah familiar, bahkan mungkin Bella dan teman-teman sudah pernah membahas topik ini atau mendengarkan topik ini, tapi kita mau lihat dari sisi yang berbeda, sudut pandang Yohanes. Nah, ini yang menarik. Sudut pandang Yohanes ketika menceritakan siapa? Yesus. Sehingga kita ngerti, oh ini yang Yohanes. Karena begini, ada kalimat yang waktu itu pernah aku bahas juga sama salah satu host kita di Facebook waktu Bella nggak join. Kasih tahu aku siapa temanmu. Aku bisa tahu siapa kamu. Jadi Yohanes mau kasih tahu kita sahabat terbaik dalam hidupnya, yaitu Yesus. Karena Yohanes disebut sebagai Yohanes yang terkasih. Kenapa dia disebut Yohanes yang terkasih? Karena dia sangat dekat dengan Yesus. Jadi someone yang close dengan Yesus itu Yohanes gitu. Nah, kita kan mau cari tahu tentang dia.
Jadi kalau kita bahas cerita tentang Yesus, kita tahu siapa Yesus, kita secara tidak langsung bisa mengerti siapa Yohanes. Iya. Dan bagaimana Yesus dapat mengubah kehidupan Yohanes, seperti itu juga nanti harapan kita. Seperti apa Yohanes mengerti tentang Yesus, seperti itu juga nanti harapannya yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Pengen dia punya teman seperti Yohanes. Nah, Maksudnya dia bisa rela untuk menderita karena temannya gitu. Itu tuh kayak kadang banyak teman-teman nusuk di belakang kan. Betul itu, Bu. Update status nyinyir, update status julid gitu. Tapi Yohanes dengan dia di Patmos itu sahabat yang bukan Iya. karib lagi. Iya, Itu betul. udah dia bisa memberikan nyawanya. Seberapa deket ya berarti itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah kedekatannya dengan Yesus bukan parasit. Iya, Banyak orang dekat sama orang lain karena sesuatu yang diinginkan, betul. parasit. betul. Bukan dia menumbuhkan dirinya tapi membunuh inangnya. Ya kan? Tapi Yohanes enggak. Kedekatannya dengan Yesus membawa hidupnya dekat, dia merasakan keselamatan dan kita pun yang melihat juga merasakan keselamatan. Oke, pendeta. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Nah, ngomong-ngomong nih pendeta, tadi pendeta bilang parasit. Iyalah, pasti Yohanes nggak parasit ya. Karena kalau dia parasit, mana mau udah di Patmos, mana mau sejauh itu gitu ya. Karena orang-orang yang parasit pasti maunya enak-enak aja. Betul. Tapi perlu diingat, Bel. Semua murid-murid Yesus waktu itu mungkin masih model-model kualitas hubungan yang parasit. Karena siapa yang dekat dengan Yesus, waktu itu mungkin mereka percaya bahwa mereka dapat kedudukan kalau Yesus benar-benar akan mendirikan kerajaan di dunia ini. Makanya mereka kecewa. Iya kan? Yudas sampai bunuh diri. Ya, betul kan? Petrus sampai mertuanya datang ke Yesus. Betul. Mamanya Yakobus Yohanes ini sampai datang ke Yesus kalau bisa. Kiri kanan Yesus siapa? Yakobus Yohanes. Jadi, nah kita akan lihatlah hubungan seperti apa ya yang tercipta ya ketika Yohanes benar-benar mau menyampaikan kepada kita, ini loh Yesus, sahabat saya. Oke? Jadi ini seorang sahabat, menceritakan tentang sahabatnya. Oke. Ayat 1 sampai 4, Bel. Boleh tolong dibacakan, Bel. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini Yohanes 5 ayat 1 ya. Betul. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Thank you, Bel. Terutama ayat 4. 3 ayat pertama mungkin nggak jadi soal ya. Karena ayat 4 ini jadi semacam konsiderasi yang khusus gitu. Kayak, emang nggak ada lagi kerjaan di sorga? Sampai malaikat turun, naik, turun. Cuma main-main air di bumi. Mikir nggak sih? Kayak nggak ada lagi kerjaan di sorga, men. Ngapain malaikat nih? Kayak, usil banget sih main-main air. Iya. Tapi kalau mengikuti cara berpikir orang Ibrani ya, hal ini sederhana untuk dimengerti. Kenapa? Karena mereka percaya semua yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi semua yang baik datangnya dari Tuhan. Gak ada yang gak baik yang datang dari Tuhan. Jadi kalau kolam itu bergoncang, beriak, dan itu mendatangkan kesembuhan, datangnya dari Tuhan. Simple. Sederhana kan? Mungkin orang-orang zaman sekarang kayak, itu kayaknya ada penunggunya. Ya kalau sekarang mistis, lebih ke mistis ya. Iya betul. Lebih ke mistis. Tapi itu yang mereka percaya dari cerita itu. Begitu demikian, ya itu yang terjadi. Nah, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, Bel, boleh tolong dibaca, Bel. Oke, ayat 5 sampai 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita mau lebih jauh nih. Tapi ada yang unik dari cara Yohanes tulis suratnya. Kenapa? Biasanya kalau Yohanes tulis surat, Bel ya, dia akan detail tentang peristiwa yang terjadi. Contohnya nih ya, pada pasal 2, ada pesta pernikahan di Kana.
pada pasal 13 waktu dia tulis ada pesta perayaan Paskah atau misalnya Paskah sudah mau tiba. Artinya jelas peristiwa apa yang sementara terjadi saat itu. Apa yang mereka akan atau sedang rayakan. Detail ya. Detail. Tapi di pasal 5 ayat 1 keterangannya jelas atau enggak? Enggak. Di situ ada perayaan. Mereka mau kemana? Yerusalem. Dikasih tahu nggak sama kita perayaan apa? Enggak. Kenapa? Boleh jadi. Bagi Yohanes, pesta nggak jauh lebih penting dari apa yang Yesus sebentar lakukan di Bethesda. Karena begini, orang-orang Yahudi paling pintar, paling tahu bagaimana merayakan sebuah perayaan. Kalau ada pesta di Yerusalem, itu artinya semua orang dari penjuru tempat akan datang dan berupaya pergi ke Yerusalem, bersuka cita semua. Tapi ada satu tempat di dekat Yerusalem, tempat yang berdampingan loh dengan Yerusalem. Perayaan orang Yahudi yang ramai itu, yang suasananya beda. Jadi Yohanes mau membandingkan nih. Satu tempat, dua-duanya penting ini. Satu Bethesda, satu Yerusalem. Berdampingan. Tapi yang satu penuh dengan kemalangan, yang satu penuh dengan kegembiraan. Kesukaan. Ketika semua orang berbondong-bondong ke sana, banyak orang yang di sini tidak mengalami sukacita di tempat yang ini. Karena di tempat ini semua orang dikucilkan. Semua orang merasa tidak dihargai, merasa menderita lah. Sementara di sini semua orang, mari kita bersukacita. Lagi happy-happy. Tapi walaupun demikian, Yohanes memberikan dua detail ya, sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Yohanes pasal yang ke-5. Yang pertama, dikasih tahu sama kita, lokasi penyembuhan itu di kolam Bethesda. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata Bethesda artinya House of Mercy atau rumah kasih sayang. Nah, detail yang kedua yang ditambahkan oleh Yohanes adalah lamanya orang ini sakit. Berapa tahun tadi? 38 tahun. Begini, Bel. Di zaman Yesus, ketika orang mendengar atau membaca soal 38, yang terlintas dalam pikiran mereka adalah kitab Ulangan. Kenapa? Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Aku tadi berharap kayak jangan-jangan Bella nggak nanya lagi ini kenapa ini ya. Oke, bagus. Kenapa? Karena kitab Ulangan menulis 38 tahun bangsa Israel muter-muter di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Biasanya orang ingat 40 tahun kan? Iya. Tapi khusus kitab Ulangan 38 tahun. Dan tahu apa judul buku kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani-nya? Bemidbar, yang artinya padang gurun. Jadi 38 tahun di padang gurun, judul bukunya Padang Gurun. Oke, sekarang kita mau gabungkan informasi ini ya. Ada orang Yahudi, mereka bikin pesta di Yerusalem. Tapi ada orang yang dicatat oleh Yohanes tidak pergi ke perayaan itu. Sekalipun orang ini ada di Bethesda yang artinya House of Mercy, tapi orang ini tidak merasakan yang namanya mercy. Karena sesungguhnya orang ini sementara merasakan padang gurun. Karena 38 tahun dia menderita. You see, bagaimana Yohanes merangkum semua cerita dengan sangat baik. Sehingga waktu kita mendalami ceritanya kayak, oke, Yohanes, you're smart enough. You're good enough. Kamu jago banget bikin ceritanya kayak gini ya. Kayak merelatekan apa yang terjadi di Israel ke perempuan ini ya. Betul sekali. Jadi kita waktu membaca kayak, thank you Yohanes. Kamu bikin kita kayak gini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tapi hebatnya adalah kehadiran Yesus saat itu dapat merubah House of Mercy menjadi benar-benar House of Mercy. Ya. Jadi keterangan pesta meriah di Yerusalem itu yang nggak dicatat sama Yohanes memang nggak penting. Betul. Karena sesungguhnya peristiwa yang paling meriah dan penting sementara terjadi di kolam Bethesda. Jadi Yesus mau ke Yerusalem loh ya. Memang dia mau ke Yerusalem. Tapi dia belok sebentar. Dia pergi ke rumah kasih sayang yang gak ada kasih sayang. Untuk mengubah tempat yang tadinya padang belantara, padang tandus 38 tahun dialami oleh orang ini. Jadi kegembiraan yang lebih dari sekedar kegembiraan yang dialami oleh orang-orang banyak di Yerusalem. Ini Bel ya. Mungkin kita punya rumah yang bagus. Rumah nyaman. Tempat representatif yang wow. Tapi kalau nggak ada kasih sayang di dalamnya, percuma. Nggak ada keharmonisan dari suami dan istri, percuma. Tidak ada penghormatan dari anak kepada orang tua, percuma, Bel. Rumah seharusnya bukan hanya tempat untuk berteduh dari panas, hujan. Tapi harus ada kasih sayang dan penghormatan di sana. Rumah kita seharusnya jadi tempat penuh kasih sayang, tapi sekarang jadi padang gurun yang tandus.
aku nggak tahu nih ya, mungkin ada berapa banyak yang sementara menyaksikan tayangan ini, bergumul puluhan tahun mungkin. Sama seperti orang ini yang 38 tahun bergumul. Mungkin pergumulan untuk suaminya, istrinya, atau anak-anak yang sudah hilang dari jalan Tuhan. Kita nggak tahu. Atau mungkin ya, kita beribadah nih. Kita pergi ke tempat ibadah, kita menyanyi pujian, tapi nyanyian kita hampa. Karena kita merasa, saya ada di padang gurun. Lebih baik kita punya rumah sederhana ya. Biarpun cuma ngontrak, telat lagi bayar kontrakan. Makan apa adanya. Cari hari ini, makan hari ini, besok cari lagi lah. Tapi suami dan istri harmonis. Anak-anak menghormati orang tua. Itu yang disebut dengan house of mercy. Jadi fakta yang coba ditulis oleh Yohanes pada Yohanes pasal yang kelima, teman kita ini pintar, dia coba untuk menunjukkan tipologi umat-umat Kristen. Umat Kristen apa tidak tahu merayakan pesta? Tahu. Paling jago umat Kristen, ya kan? Merayakan pesta. Kenapa? Karena umat Kristen tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada pesta perayaan orang Kristen. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang bersuka cita di dalam gereja, memperhatikan mereka yang kesulitan di luar gereja. Nah, sama seperti ini kan? Ketika semua orang sibuk di Yerusalem, mereka lupa sama yang di Bethesda. Padahal Bethesda adalah house of mercy. Yerusalem artinya kota damai Allah. Jadi kota damai Allah, makanya mereka suka pergi ke sana, biar hati gua damai. Tapi mereka lupa sama orang-orang yang membutuhkan kasih sayang di rumah, kasih sayang. Mungkin orang-orang ini punya beban berat ya Bel ya. Sampai-sampai mungkin mikirin pesta, nyanyian, pujian di gereja mungkin nggak kepikiran lagi. Karena pergumulannya terlalu berat. Atau mungkin pujian kita terlalu ramai sampai kita nggak dengar teriakan mereka. Kalau ibadah kita di gereja, kita rasa sudah nyaman, sudah senang, sampai kita lupa sama mereka yang ada di sekitar lingkungan ibadah kita. Ada yang salah dengan cara beribadah kita, Bel. Sampai-sampai kita lupakan mereka yang ada di sekitar tempat di mana kita berada. Aku sampai speechless loh, karena merasa tertampar dengan ini. Karena, Bel, Yesus mau pergi ke Yerusalem, bukan? Tapi kenapa dia belok dulu ke Bethesda sebelum ke Yerusalem? Karena bagi Yesus, ibadah di Yerusalem, pesta di Yerusalem tidak akan indah kalau orang ini tidak ikut ke sana dan dia disembuhkan dulu. Ngerti nggak? Duh, tersentuh hatiku. Ngerti maksudnya kan? Kita semua mau ke sorga kan? Ya amin. Dalam upaya perjalananku ke sorga, kalau aku nggak mampir, untuk membawa Bella juga ke sorga, apa indahnya sorga sih Bel? Betul. Kalau sorga hanya buat aku sendiri, keluargaku sendiri, lantas teman-teman Facebook di rumah nggak pantas mungkin untuk ke sorga, apa indahnya sorga? Dalam upaya penyembahan sama Tuhan, jangan lupakan sama orang-orang di sekitar kita. Karena ibadah itu tadi. Jadi inilah hebatnya ya, Yohanes mengingatkan kita tentang bagaimana sahabatnya itu bertindak dalam hidupnya, menyadarkan Yohanes bahwa keselamatan adalah milik siapa saja. Gimana Bel? Bukan saja keselamatan itu dalam artian ke surga aja, tapi keselamatan dari sakit. 38 tahun. 38 Banyak tahun. sekali keselamatan yang bisa didapatkan orang kalau orang dapat mengenal Yesus ya, dan kita harus mengenalkan betul sekali. Yesus. Jadi ingat Bel, Yesus mengajarkan hal yang penting sama Yohanes. Ketika kita membaca surat Yohanes, secara tidak langsung kita pun mengerti pelajaran ini. Yesus juga mau mengajarkan pelajaran yang sama aku, sama Bella, dan semua teman-teman di rumah. Bahwa kita perlu melihat kondisi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Sebelum kita mungkin bisa melangkah datang ke gereja dan bernyanyi bersama-sama, bersuka cita merayakan pesta perayaan apapun itu. Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang rindu juga untuk kita ajak dan mau join bersama-sama dengan kita di tempat di mana kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Jangan rasa aman dan nyaman, oke? Kalau masih kita-kita aja di tempat itu, Bel. Kita perlu menjangkau banyak sahabat-sahabat kita yang perlu kita jangkau. Sehingga kita boleh merubah. Melalui pertolongan Tuhan, rumah-rumah mereka yang mungkin tidak ada kasih sayang, menjadi rumah kasih sayang. Mungkin momen ini, ketika teman-teman Facebook menyaksikan tayangan ini adalah momen yang tepat, di mana teman-teman Facebook perlu mengundang Yesus sebentar untuk mampir ke rumah. Betul. Ya, mampir ke rumah kita, mampir ke gereja-gereja kita, ke kumpulan-kumpulan kita, untuk mengubah rumah kita, kumpulan dan gereja kita menjadi house of mercy.
Ini aku mau cerita nih. Boleh kali ya cerita nih ya? Silakan pendeta. Ada seorang theologian. Oke. Namanya Karl Barth. Nih pacarnya Bella pasti tahu banget ini, Karl Barth. Dia theologian terkenal. Dia lahir di Swiss 10 Mei 1886. Namanya Karl Barth. Oke, Karl Barth. Wah, dia terkenal sama pengajarannya. Banyak orang datang ke Basel, ke Swiss ya, ke Eropa hanya untuk bertemu sama dia. Walaupun nggak banyak yang bisa ketemu sama dia. Bayangin dia lagi ngajar di kelas, orang coba untuk nengok dari jendela dan lihat-lihat. Oh, itu dia tuh si Karl Barth tuh. Orang hanya mengagumi dari jauh aja. Sekali waktu ada turis datang ke Swiss mau ketemu sama Karl Barth. Dia naik kereta. Dia pergi ke kampus tempat Karl Barth ngajar. Tanpa dia sadari, dia duduk di kereta yang sampingnya sebetulnya adalah Karl Barth. Tapi kan nggak ada poster atau foto yang merilis wajah Karl Barth tuh kayak gimana. Hanya murid-muridnya yang tahu dia Karl Barth. Ini kan di tempat yang umum. Jadi dia excited kan mau ketemu Karl Barth hari ini. Aduh, dia, gimana ya? Dia tanya sama orang di sebelahnya. Mungkin orang ini tahu Karl Barth kali ya, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah Karl Barth. Excuse me sir, do you know Karl Barth? Si Karl Barth jawab, no, saya nggak tahu soal dia. Tapi Karl Barth bilang, but one thing that I know, setiap hari gua yang cukur kumisnya si Karl Barth. Oh ya, oh wow. Singkat cerita, pelancong ini nggak ketemu sama Karl Barth hari itu. Dia pulang ke kampungnya tapi dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena dia ketemu tukang cukurnya Karl Barth. Bilang, nggak apa-apa lah, so what kalau gue nggak ketemu sama Karl Barth. Kalau dia tahu mungkin itu Karl Barth, mungkin dia kayak, aduh, momen yang bagus nih, gitu kan? Oke, cerita berlalu. Tahun 1962, Karl Barth diundang ke Amerika. Oke, di usia yang sudah tidak lagi muda, 75 tahun. Mulailah orang mulai memampang poster dan fotonya yang gede. Oh, ini Karl Barth. Mungkin kalau pelancong itu lihat, ya ampun, ini yang orang gua ketemu di kereta gitu. Dia bicara di University of Chicago. Dia ngajar tentang ajaran teologi yang sangat lengkap dan bagus. Semua orang terkesima. Tibalah sesi tanya jawab. Seorang murid masih muda, dia berdiri, dia bilang, boleh saya bertanya Pak? Oh, silakan. Tahu pertanyaannya, dia bilang begini, Pak, dalam 1 atau 2 kalimat sederhana, bolehkah Bapak merangkum semua inti pengajaran Bapak? Ini pertanyaan apa ini? Karl Barth tersenyum. Kemudian Karl Barth menjawab pertanyaan itu begini. Well, oke. Saya akan jawab pertanyaan kamu itu dengan sebuah kalimat dari lagu yang ibu saya ajarkan ketika masih menimang saya waktu kecil. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Waktu dijawab itu dan aku baca cerita ini, kayak, oh ya, memang benar. Yesus sangat mengasihi. Kenapa? Di Alkitab tertulis demikian. Ketika kita membaca tulisan Yohanes di Yohanes pasal yang ke-5, bukankah itu pesan yang sama yang disampaikan oleh Karl Barth? Bahwa Yesus mengasihi kita. Kenapa? Yohanes yang bilang. Kenapa? Karena Yohanes mengalaminya. Karena Yohanes melihat sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, dia mampir dulu ke Bethesda, dia sembuhkan orang itu. Bukankah itu tanda dan maksud tujuan datang ke dunia ini? Untuk menyelamatkan. For the Bible tells me so. You know what? Apa arti nama Yohanes tadi? The Lord is gracious. Bukankah the Lord is really gracious to him? Ketika dia menyaksikan pengalaman dengan Yesus, Yesus menyelamatkan orang di Bethesda. Oke, pendeta. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin kita bisa langsung aja ke kesimpulan, pendeta. Oke, Bella, kesimpulan. Oke, kalau yang aku dapat adalah kita jangan terpaku dengan diri kita sendiri atau zona nyaman kita di lingkungan kita berada. Kita harus melihat orang-orang yang masih membutuhkan Yesus, yang mau mengenal Yesus. Karena itulah yang Yesus lakukan. Dan menjadi seorang sahabat yang baik seperti Yohanes. Bagaimana dia menjadi orang yang setia, dia menjadi teman yang setia, tidak nyinyir, tidak fitnah. Dan bagaimana kita harus selalu sadar dari pemberitaan Yohanes ini, Tuhan mengasihi kita. Itulah yang kemudian membuat Yohanes sanggup bertahan waktu dia dibuang di pulau Patmos. Kalau orang yang di Bethesda aja dipedulikan sama Yesus, nggak mungkin. Masa saya murid yang paling dekat dengan, well, dia nggak bisa take credit atas dekatnya sama Yesus, tapi paling tidak itu jadi harapan bagi dia bahwa di pulau Patmos Allahku
akan memperhatikanku. Amin. Dan dia sanggup melihat sorga. Ingat tadi, sorga bukan hanya soal, tapi soal hubungan, keselamatan sama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, Bel. Oke, pendeta. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah. Pada episode kali ini kami belajar kehidupan Yohanes melalui reuni program Facebook. Kami percaya pelajaran ini akan berguna dalam kehidupan kami semua, terutama untuk teman-teman Facebook yang menyaksikan tayangan ini, bahkan bagi hambamu dan saudari Bella. Kami percaya ada pelajaran rohani yang boleh kami dapatkan. Di tempat pengalaman sulit yang dimana kami alami saat ini, Tuhan akan memperhatikan dan melihat kehidupan kami. Tapi tentu Tuhan, itu semua dapat kami alami ketika kami memiliki pengalaman yang erat dengan Yesus terlebih dahulu. Ajar kami untuk memiliki kehidupan seperti Yohanes Tuhan. Kehidupan yang erat, yang sanggup melihat action, tindakan dari Yesus, yang mana Yesus tidak pernah melakukan tindakan tanpa ada penyelamatan. Maka itu perlulah yang perlu kami lakukan. Mengajak semua sahabat-sahabat, teman-teman kami, untuk sama-sama menikmati kasih sayang di rumah, di tempat di mana kami ada saat ini. Sehingga kami semua boleh menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua. Karena kami percaya penyertaan dan kasih sayang Tuhan akan memelihara kami. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Thank you, Bel. Sebelum kita logout sementara, jangan lupa tulis status buat teman-teman yang lain. Yes. Tuhan mengasihimu dan saya pastinya ya. Amin. Bagikan terus kasih Yesus. Kita akan login kembali di Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.